wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga Allah meridhoi kesehatan untuk kita semua. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Di sini sebelum Ibu menjelaskan tentang materi logaritma, alangkah baiknya Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Walaupun kita sudah berkenalan di WhatsApp Group, tapi tidak apa-apa ya. Ibu di sini akan memperkenalkan lagi. Perkenalkan, nama Ibu Tita Puspita. Kalian bisa memanggil Ibu Tita. Di sini Ibu sebagai mahasiswi dari Universitas Siliwangi Tasikmalaya yang ditugaskan PLP di SMA Negeri 10 Tasikmalaya. Baik, kita langsung saja ya ke materi logaritma. Langsung saja ke logaritma, ke materi logaritma. Menurut kalian, logaritma itu apa sih? Coba Ibu ingin tahu pendapat kalian tentang logaritma itu apa? Nah, ya benar. Logaritma itu biasa didefinisikan sebagai suatu operasi inverse atau kebalikan dari perpangkatan. Mungkin dari kalian ada yang bingung dari kata kalimat yang ini, dari kalimat tentang definisi dari logaritma. Nah, biar tidak bingung, kita langsung ke penjelasan selanjutnya. Sebelum Ibu mendefinisikan yang lebih kompleksnya, maka Ibu akan menjelaskan tentang ini dulu. Nah, 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, jadi 2-nya ada 8, ada 3 kali. Jadi 2 kali 2, 4. 4 dikali 2, 8. Nah, dari bentuk ini, itu bisa diubah menjadi bentuk yang pertama sama ya. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, ini itu merupakan sebuah perpangkatan. Nah, sebelum ke materi logaritma, kalian sudah kalian sudah dipelajari atau mempelajari tentang materi eksponen atau pangkat kan? Nah, yang kedua ada akar 3 akar 8 sama dengan 2. Itu merupakan sebuah bentuk dari akar. Nah, yang terakhir yaitu 2 log 8 sama dengan 3. Itu merupakan sebuah bentuk logaritma. Jadi, kita dapat simpulkan bahwa logaritma itu mencari nilai pangkatnya. Benar tidak? Nah, ya benar kan? Berarti logaritma itu mencari sebuah nilai pangkatnya. Nah, Ibu akan beri contoh yang pertama nih. 3 log 9 sama dengan 2. Jadi, 3 pangkat berapa sih yang hasilnya itu 9? Ya benar 2, karena 3 pangkat 2 atau 3 kali 3 itu, karena 3-nya harus ada 2 kali, itu hasilnya 9. Yang kedua, 2 log 16 sama dengan 4. 2 pangkat berapa sih yang hasilnya itu 16? Nah, benar. Jadi, 2 pangkat 4 hasilnya 16. Berarti, 2 log 16 itu sama dengan 4 ya. Nah, jadi bisa didefinisikan atau diberi kesimpulan bahwa definisi dari logaritma itu A log B sama dengan C. Nah, sebenarnya membacanya itu bukan A log B, tetapi dari log dulu yang dibaca. Jadi, log B dengan basis A. A itu kita sebut dengan basis. B itu kita sebut dengan numerus. Jadi, cara membacanya yaitu log B dengan basis A. Berarti contoh ini juga log 9 dengan basis 3 sama dengan log 16 dengan basis 2 sama dengan itu ya. Nah, jadi A pangkat C sama dengan B. Jadi logaritma itu untuk menentukan sebuah pangkatnya. Nah, di dalam logaritma itu ada syarat-syarat yang harus kita tahu. Yang pertama, nilai A ini atau nilai basis ini tidak boleh sama dengan 1. Ya. Dan nilai A di sini atau basis itu harus lebih besar dari 0. Sedangkan nilai B di sini
itu harus lebih besar lebih besar dari 0. B itu boleh 1, pokoknya harus lebih besar dari 0 ya. Kalau yang A harus lebih besar dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1. Kalau yang B harus lebih besar dari 0 dan boleh 1 nilainya. Nah, A di sini disebut basis, B di sini disebut numerus, dan C di sini itu merupakan sebuah pangkatnya. Nah, jadi Ibu ulangin lagi ya. Cara membaca dari A log B di sini yang benar yaitu log B dengan basis A sama dengan C, seperti itu. Nah, lanjut kita ke sifat-sifat logaritma. Sebenarnya di sini banyak banget sifat-sifat logaritma, tapi Ibu di sini akan lebih dimudahkan agar kalian tuh dapat mengerti atau cepat hafal tentang sifat-sifat logaritma. Nah, sifat-sifat logaritma ini harus kalian hafal. Wayahna dalam bahasa Sunda. Jadi, mau nggak mau itu harus kalian hafal. Nah, yang pertama, sifat-sifat logaritma itu Ibu bagi menjadi 3. Nah, di dalam pelajaran hari ini, kita akan membahas sifat-sifat logaritma itu ada 2. Nah, sisanya nanti di pertemuan selanjutnya. Nah, yang pertama ada sifat dasar yang harus kalian tahu, yaitu sifat dasar. Dan jangan lupa ya, definisinya tuh harus kalian pahami banget. Soalnya biar kalian mengerti ke sifat-sifat logaritmanya. Nah, di sini ada sifat dasar yang pertama yaitu A log A sama dengan 1. Jadi kalian ingat ya, apabila nilai basisnya dengan nilai numerusnya sama, maka hasilnya 1. Yang kedua ada A log 1 sama dengan 0. Jadi nilai A pangkat berapa sih yang hasilnya 1? Nah, iya benar. Jadi 0 ya, udah dipelajari di materi eksponen sebelumnya. Jadi sifat dasar di sini ada 2 yang kalian harus tahu. Yang pertama A log A sama dengan 1 dan yang kedua A log 1 sama dengan 0. Kalian harus ingat ya ini. Yang kedua ada sifat operasi. Nah, sifat operasi yang kalian tahu tuh apa sih? Operasi dalam matematika tuh apa saja sih? Nah, ya benar, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Nah, di dalam sifat logaritma itu, Ibu akan menambahkan 1 operasi, yaitu pangkat. Atau eksponen ya. Karena itu sudah dipelajari di materi sebelumnya dari logaritma ini. Nah, jadi dalam sifat logaritma itu, sifat operasinya itu ada 5. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan pangkat. Nah, yang pertama, A log A sama A log B ditambah A log C sama dengan A log B dikali C. Nah, jadi apabila nilai absisnya sama, maka bisa langsung dikalikan. Jadi apabila nilai basisnya sama, maka bisa menjadi A log B dikali C. Nah, yang untuk pengurangan juga sama. Apabila nilai basisnya sama, maka bentuk pengurangan di sini bisa diuraikan menjadi A log B dibagi C. Jadi penjumlahan mah apabila nilai basisnya sama, maka menjadi perkalian, bisa langsung dikalikan B sama C-nya. Apabila yang pengurangan mah, apabila nilai basisnya sama, maka rumusnya itu jadi pembagian ya, A log B dibagi C. Jadi di sini sudah ada penjumlahan, perkalian, pengurangan, dan pembagian. Nah, di sini ada satu lagi, yaitu pangkat. Di sini ada A pangkat P log B pangkat Q sama dengan, ingat ya. Nah, jadi Q per P A log B.
Jadi apabila bentuknya perpangkatan seperti ini, maka yang nilai yang di belakang ini, yang Q ini ditaruh ke pembilang, sedangkan yang nilai yang pertama ini, nilai P-nya itu ditaruh di penyebut. Jadi yang Q ke pembilang dan yang P ke penyebut. Ya. Q ke pembilang, P ke penyebut, A log B. Jadi kalian harus ingat ya, apabila bentuknya seperti ini, maka yang belakang menjadi pembilang, yang di depan menjadi penyebut. Nah, agar kalian mudah untuk menyelesaikan soal tentang sifat-sifat dari logaritma atau tentang soal logaritma. Nah, di sini Ibu dapat trik atau tips dari internet apabila dari logaritma di sini tuh harus diubah menjadi prima pangkat agar lebih mudah. Ingat ya, bilangan dari logaritma ini harus menjadi prima pangkat. Coba ya. Nah, ini harus kalian ingat sekali tentang rumus ini, tentang trik ini atau tips dari Ibu ini ya. Nah, contoh biar kalian langsung ingat. Nah, 9 sama dengan, nah 9 itu kita jadikan perpangkatan, berarti 3 pangkat 2. Nah, 9 ini juga bisa diselesaikan dengan pohon faktor ya. Pasti kalian sudah belajar tentang pohon faktor. Jadi 3 itu merupakan bilangan prima dan 2 itu merupakan pangkatnya. Nah, harus dijadikan seperti itu kalau dari logaritma. Yang kedua itu ada contoh tentang dari 12 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3. Nah, 2 pangkat 2 dikali 3. Jadi kita selesaikan dulu dengan pohon faktor agar kalian tidak bingung. Ya, jadinya 2 kali 6, 2 dikali 6 sama dengan 12, terus 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, jadi 2 di sini merupakan bilangan prima. Nah, kalian ingat nggak sih bilangan prima itu apa? Nah, benar sekali. Bilangan prima itu merupakan bilangan yang habis dibagi oleh bilangan itu sendiri. Nah, jadi bilangan prima itu dimulai dari 2, 3, 5, 7, dan seterusnya ya. Jadi 2 di sini termasuk bilangan prima. Setelah itu dipangkatkan, terus dikali 3. Kayak gitu ya. Nah, langsung ya. Kita ke contoh soal. Nah, di sini Ibu punya setengah log 8 ditambah 3 log akar 3. Nah, yang kalian pertama lihat, ini soal ini harus diapakan sih? Harus diselesaikan bagaimana sih? Nah, iya benar banget. Jadi, setengahnya di sini harus kita pangkatkan ya dengan bilangan prima pangkat. Ingat, bilangan prima pangkat. Nah, jadi 8 di sini juga harus diubah menjadi bilangan prima pangkat. Terus akar 3 di sini juga diubah menjadi bilangan prima pangkat. Harus diubah ya, ingat. Apabila selalu ada soal, pasti akan diubah menjadi bilangan prima pangkat. Nah, jadi nanti hasilnya seperti ini. Jadi itu setengah itu sama dengan 2 pangkat negatif 1 ya. Benar tidak? Nah, benar kan? Log 8 itu merupakan 2 kali 2 kali 2 atau 2 pangkat 3. Nah, tambah 3. Log, di sini harusnya bukan 3 ya, tapi 9. Nah, jadi di sini harusnya 9 log akar 3. Nah, di sini Ibu salah mengetik. Nanti kalian ganti dengan nilai 9 ya. Jadinya 3 pangkat 2. 9 itu merupakan bilangan prima pangkat dari 3 pangkat 2. Benar. Log akar 3 merupakan bilangan prima pangkat dari 3 pangkat setengah. Benar. Nah, setelah itu ingat yang tadi rumus pangkat.
dalam operasi logaritma. Jadi, yang nilai belakang di sini, pangkat yang belakang di sini ditaruh ke depan dan menjadi pembilang, sedangkan yang di depan sini menjadi penyebut. Nah, jadinya 3 dibagi negatif 1, 2 log 2 ditambah, nah sama saja ya. Yang setengah dijadikan pembilang dan yang kedua dijadikan penyebut. Setengah dibagi 2, 3 log 3. Maka hasilnya jadi negatif 3, 2 log 2, tadi ingat, sifat operasi dasar. Apabila nilai basisnya dengan numerusnya sama, maka hasilnya 1. Benar. Ditambah setengah dibagi 2. Berapa? Karena di sini udah tahu, jadi pasti hasilnya 1/4 ya. Karena setengah dibagi dengan 2/1. 2 itu bisa disebut juga 2/1, maka hasilnya 1/4. 3 log 3, 1. Nah, jadi hasilnya negatif 3 ditambah 1/4. Nah, bisa disederhanakan ya menjadi negatif 11/4. Lanjut kita ke contoh soal yang kedua. Nah, di sini ada 2 log 8 ditambah 2 log 6 dikurang 2 log 12. Kalian tahu nggak ini termasuk bilangan operasi yang mana? Nah, benar banget, operasi penjumlahan dan pengurangan. Jadi, kalian bisa langsung dijadikan, karena ini nilai absisnya sama semua, jadi bisa disederhanakan menjadi 2 log 8 dikali 6, penjumlahan ya, menjadi kali kan, pengurangan dibagi kan tadi, ingat ya, sifat-sifat operasi dari logaritma. Setelah itu, nah, karena 8 kali 6, 48 dibagi 12, maka hasilnya 4 kan, jadi 2 log 4. Nah, 4 di sini kita jadikan ke bilangan prima pangkat. Ingat, semua dari logaritma ini harus dijadikan bilangan prima pangkat, benar sekali. Nah, jadi 2 log 2 sama dengan 2 log 2 pangkat 2. 2 log 2, apabila nilai absis dan numerusnya sama, maka hasilnya 1, benar banget. Jadi 1 dikali 2 dengan hasilnya 2. Baik, untuk pertemuan hari ini dicukupkan. Mungkin nanti kalian ada tugas dari ibu. Dan nanti juga ada sesi diskusi di grup WhatsApp ya. Kalian apabila ada yang belum dipahami, boleh ditanyakan ke ibu. Ibu cukupkan pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.